Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM 19018090, mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai e-bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis web. Yang pertama ada e-commerce versus e-bisnis. Apa itu e-commerce? E-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Jika dilihat dari pengertian tersebut, dapat dikatakan e-commerce merupakan bagian daripada e-bisnis. E-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, karena e-bisnis meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Nah, sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari suatu produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. E-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari e-bisnis, sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Kemudian arsitektur aplikasi e-bisnis. Memiliki arsitektur aplikasi e-bisnis yang handal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Bagaimana konsep sebuah arsitektur e-bisnis yang baik? Kebanyakan perusahaan di masa lalu biasanya mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan atau berbasis struktur organisasi yang dianut. Contohnya itu adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. Nah, ketika perusahaan hendak mengintegrasikan berbagai aplikasi ini untuk mengimplementasikan konsep e-bisnis, yang biasa dilakukan oleh manajemen adalah menghubungkan satu aplikasi dengan lainnya sesuai dengan urutan proses. Karena masing-masing aplikasi pada mulanya dibangun sendiri-sendiri, maka untuk menghubungkannya biasanya dikembangkan beberapa program antarmuka atau interface agar output dari sebuah aplikasi dapat dibaca sebagai input dari aplikasi lainnya. Kemudian integrasi aplikasi e-bisnis. Melalui sistem terintegrasi dengan website dan aplikasi mobile yang dibangun, dapat dilihat manfaat berupa kemudahan dan akurasi dalam akses mengelola data, mengurangi redundansi, mempercepat waktu pekerjaan, kemudahan dan mobilitas proses penjualan, serta pelaporan yang lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian kebutuhan fitur dari sistem terintegrasi melalui website dan aplikasi mobile dipetakan ke dalam JS framework melalui fitur, yaitu ada konteks, integrasi sistem penjualan dengan menggunakan website memiliki tampilan sederhana dan berfokus kepada fungsionalitas sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua ada konten, yaitu dapat memberikan data customer, data produk, data karyawan, dan data transaksi dengan mudah dan akurat. Kemudian ada community, yaitu memungkinkan komunikasi dengan bagian atau divisi lain, sehingga dalam pembuatan website karyawan dapat berkomunikasi dengan bagian dan rekan kerja lainnya. Kemudian yang keempat ada customization, yaitu website akan menampilkan konten yang sesuai dengan kebutuhan dari bagian atau divisi karyawan, sehingga karyawan dengan divisi yang berbeda tidak memiliki setiap fungsi yang dimiliki karyawan. Kemudian ada communication, yaitu dapat berkomunikasi dua arah dengan perusahaan sehingga penerima pesan dapat memberikan tanggapan. Kemudian yang keenam ada connection, yaitu divisi marketing membutuhkan link ke website produk perusahaan
maka dalam website diberikan link yang dapat digunakan untuk terhubung dengan website perusahaan. Kemudian yang terakhir ada commerce, yaitu dapat digunakan untuk mengelola data customer, data produk, dan data transaksi dengan mudah. Kemudian aturan dalam e-bisnis, yaitu ada komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik atau pemesanan dan pembayaran secara elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Media komunikasi yang memadai bisa mempertemukan pelaku e-bisnis menjadi syarat utama terselenggaranya. Kemudian yang kedua ada proses bisnis. Setiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi maupun lama pengiriman barang menjadi dipersingkat. Biaya transaksi menjadi lebih ekonomis. Kemudian yang ketiga ada komersial atau perdagangan. Sisi komersial yang disyaratkan pada e-bisnis adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online melalui dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran dan pengiriman barang. Pembeli barang memesan barang tidak memerlukan melihat barang secara langsung, tetapi melalui dengan gambar atau spesifikasi yang tercantum dalam sebuah website dengan otoritas pembayaran misalnya bank. Kemudian yang keempat adalah layanan. Bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis, penggunaan teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Misalnya dimensi barang yang ditawarkan beserta spesifikasinya bisa diperiksa lebih seksama sebelum dibeli. Tidak diperlukan toko secara fisik dan bisa diakses dari mana saja dengan menggunakan internet. Bahkan customer bisa dilayani secara khusus dan personal karena data-data aktivitas customer direkam dan bisa dilakukan analisis untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian ada learning. Untuk meningkatkan awareness baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis, proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Perbedaan dengan transaksi tradisional adalah pembeli dan penjual tidak perlu belajar sebelum melakukan transaksi, sedangkan transaksi online karena pengguna maupun pelaku tidak berhadapan dengan manusia tetapi dengan mesin komputer, maka diperlukan proses edukasi agar mereka bisa menggunakan fasilitas atau media transaksi dengan lancar. Kemudian ada kolaborasi. Satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Pada saat pembayaran, maka akan terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan bank atau penyedia kartu kredit untuk menyelesaikan proses pembayaran. Setelah dibayar, maka terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan gudang dan jasa pengiriman barang untuk mengantarkan barang sampai ke pembeli. Kemudian ada komunitas. Dalam dunia maya, komunitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur aktivitas pengguna. Dalam e-bisnis, komunitas merupakan media yang cukup penting untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik dari sisi pelaku maupun pengguna dalam hal produk, layanan maupun mekanisme transaksi. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.